Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan eh, menggambar teknik khususnya untuk PCB layout design. Oke, mengapa kita harus membuat sebuah PCB layout design? Yang pertama yaitu sebelum kita membuat PCB layout design, ada kalanya kita itu menguji rangkaian skematik yang ada dengan media prototyping. Seperti yang kita ketahui, media prototyping itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali kelebihan dan kekurangannya di masing-masing. Nah, contohnya ada dua, yaitu yang berupa PCB, bukan berupa PCB ini, tapi breadboard atau project board. Ini berupa lubang-lubang seperti ini bisa pluggable, artinya bisa ditancapkan dan dilepaskan tanpa adanya soldering. Keuntungan menggunakan media breadboard atau project board seperti ini adalah uh, mudah mudah sekali dalam mengimplementasikan sebuah rangkaian. Tinggal menyesuaikan mengikuti skema yang ada, kemudian ditancapkan tanpa adanya soldering, kemudian sudah selesai. Kekurangannya adalah karena dia tanpa adanya soldering, bisa saja dalam kaki-kaki ini terlepas ya. Kita tidak yakin apakah dia terkoneksi secara baik atau tidak ketika dia tanpa soldering. Karena media dan ukurannya juga tidak terstandar dengan baik ini ya, kaki-kakinya. Berbeda dengan uh, media prototyping selanjutnya, yaitu PCB.metric. PCB.metric ini keuntungannya adalah dia adanya soldering ya. Di bagian kaki-kaki ini pasti di bawahnya disolder. Nah, ini soldering. Pasti menggunakan soldering. Kekurangannya adalah kita harus membuat jalur baik menggunakan kawat ataupun menggunakan timah tembaga timah dan tembaga itu dalam ini. Karena ini hanya menyediakan lubang-lubang dan tempat untuk soldering komponen. Nah, keuntungannya adalah kita bisa yakin bahwa dia melekat erat pada sebuah PCB atau tempatnya ya. Kalau ini kita belum tentu yakin bahwa dia tertancap secara proper di medianya. Kalau ini sudah pasti karena melalui soldering. Kerugiannya adalah terlalu ribet ya, terlalu butuh usaha ekstra untuk ini. Oke, kalau sudah media prototyping atau prototyping ini kita lolos, artinya rangkaian bekerja dengan baik. Selanjutnya ada juga media prototyping yang menggabungkan antara breadboard atau project board dan PCB lubang ya. Kalau project board ini sudah terhubung garis ini secara horizontal ini terhubung. Nah, kalau ini hanya lubang-lubang, nah ini ada solusi lain yaitu strip board, sama seperti PCB.matic tapi sudah ada jalurnya ya. Ini sudah ada jalurnya secara horizontal saja. Secara vertikal kita perlu juga menghubungkan dengan kawat-kawat seperti ini. Ini lebih mudah. Nah, lebih ada kemudahan dari sisi menghubungkannya dibanding dengan project board tadi. Oke, saya lanjutkan. Ketika sudah sesuai rangkaian bekerja seperti ini sudah bekerja rangkaiannya sesuai, maka selanjutnya kita bisa mengimplementasikan rangkaian ini ke dalam PCB layout atau printed circuit board. Ini media yang digunakan sebagai penghantar penghubung antar komponen elektronika ya. Nah, ini sebagai seorang profesional hendaknya menggunakan media ini karena
lebih meyakinkan, kemudian dari sisi ketahanan dan keawetan itu lebih terjamin ketika menggunakan ini. Nah, dalam printed circuit board ini atau PCB layouting ini kita sudah membahas ketika menggambar adalah berkaitan dengan komponen dan dimensi-dimensinya. Jadi perbesaran, kemudian mirroring, kemudian sudut-sudut yang berkaitan ini sudah berkaitan erat dengan fisik. Kalau kemarin skematik, baik perbesaran maupun mirroring itu tidak berkaitan sama fisiknya. Kalau PCB ini sudah berkaitan dengan fisik, maka kita harus lebih jeli lagi memilih bentuk dan komponen dan pengaturan yang proper ya. Nah, ini kenapa kita juga harus menggunakan PCB ini? Yang selanjutnya yaitu lebih meyakinkan. Artinya ketika kita menggambar skematik sudah sesuai, maka PCB yang terbentuk itu sudah pasti sesuai dengan skematik yang diinginkan. Berbeda dengan ini, kita masih mengimplementasikan jalurnya secara manual. Nah, ini ya mungkin bisa terjadi banyak kekeliruan dalam menghubungkannya ya. Nah, ini makanya lebih meyakinkan ketika skema yang kita buat itu sudah diuji, sudah sesuai, maka pembuatan jalur ini juga akan lebih meyakinkan karena sudah pasti terhubung ini melalui software juga nanti itu sudah pasti terhubung secara pasti pada komponen-komponen yang dihubungkan gitu ya. Oke, di dalam pembuatan PCB itu ada dua jenis penempatan komponen. Yang pertama SMD atau Surface Mounted Device, kemudian Through Hole Device. Nah, SMD artinya sudah jelas surface mounted. Artinya dari kata-kata surface mounted ini artinya device-nya, peletakan komponennya hanya diletakkan di permukaan saja. Contohnya seperti ini, sebuah resistor dengan kode 1001 diletakkan di atas. Kita hanya menghubungkan, mensolder antar kaki-kakinya. Ini kaki pertama, ini kaki kedua, hanya disoldering ke sebuah chopper atau tembaga ini ya, lapisan tembaganya. Nah ini, kalau through hole device, through hole sudah jelas ini melalui lubang. Nah, melalui lubang berarti sudah jelas ini seperti pada umumnya ini masuk ke dalam lubang PCB tadi ya. Choppernya atau kawat tembaganya itu bisa saja hanya di salah satu permukaan atau ini yang biasanya digunakan itu bisa ke dua permukaan seperti ini ya, dua permukaan. Nah, ada keuntungan dan kelebihan di masing-masing. Surface Mount Device atau SMD biasanya berukuran komponen dengan ukuran-ukuran yang sangat kecil karena dia menggunakan salah satu sisi saja, berarti kita bisa menyimpan space pada sisi yang lainnya, sisi bawah misalkan. Nah, sisi bawah bisa digunakan untuk komponen yang lainnya. Ini lebih fleksibel sekali dan ini banyak sekali digunakan untuk elektronik yang memiliki arus yang sangat kecil. Through hole biasanya komponennya sangat besar, ini juga banyak digunakan pada komponen-komponen dengan arus-arus yang lebih besar. Nah, biasanya ini hanya biasanya. Nah, oke, ada beberapa istilah dari PCB ini. Ini tadi through hole, kemudian ada track, jelas ada jalurnya, kemudian ada silk screen. Silk screen ini adalah printed area putih ini sebagai tanda letak komponen.
kemudian ada SMD pad, ini hanya lembaran atau area chopper atau tembaga. Kemudian via ini lubang kecil, yang menghubungkan antara sisi atas dan bawah, namun tidak ada komponennya, bukan kaki komponen. Kalau through hole ini ada komponennya. Kalau ini tidak ada, dia hanya menghubungkan sebagai jalur antara sisi atas dan bawah. Oke, ya, pad. Ini tadi ada SMD pad, ada through hole pad. Nah, ini sebagai peletak komponen. Pasti kalau ada pad ini adalah tempat komponen ya. Tempat komponen baik SMD maupun through hole ini. Kemudian selanjutnya yaitu track, sudah pasti namanya jalur. Track berarti dia menghubungkan antar kaki ataupun antar pad dari masing-masing komponen. Biasanya ukuran terkecil yang bisa dieksekusi, paling kecil yang ya masih layak diproduksi di dalam negeri adalah 0,2 mm. Kalau sudah kurang dari 0,2 mm, biasanya requirement desainnya kita kerjakan di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri masih jauh, yang saya tahu masih terbatas pada 0,2 mm atau menggunakan satuan inci atau 7 mil ya. Ini satuan Asia 0,7 mm. Kalau di Europe biasanya menggunakan 7 mil atau ini 1/1000 inci ya. 1/1000 inci. Oke. Selanjutnya adalah via. Via ini adalah sebuah lubang tembaga yang menghubungkan antara layer atas dan layer bawah, atau top layer dan bottom layer. Ini biasanya 0,5 mm lubangnya ini yang bisa dieksekusi dalam negeri ya. Ini hanya menghubungkan saja antara sisi atas dan bawah, tidak ada komponen yang diletakkan. Contohnya ini penggunaan via ini di bawah komponen ya. Ini ada sebuah IC atau chip ya, chip. Ini bahkan di bawahnya chip itu. Nah, ini keuntungannya menggunakan via adalah itu, bisa dimanfaatkan di bawah komponennya. Artinya mempermudah kita. Oke. Silk screen ini adalah penamaan tadi ya. Jadi diprintkan penamaan pada komponen ini. Area penamaan maupun nilai, ini contohnya sebuah kapasitor SMD C3, kodenya kapasitor ketiga, nilainya adalah 10 mikrofarad. Oke. Nah, solder masking adalah ini, artinya ini digunakan warna hijau ini ya. Warna hijau-hijau ini adalah masking, solder masking ini. Ini sebenarnya adalah sebuah tembaga yang ini, jalur ini, tapi ditutupi dengan sebuah pelapis yang berwarna hijau, bisa hijau, bisa merah, tapi umumnya hijau dan biru biasanya. Ini untuk melapisi area jalur dan yang bukan jalur ini sebagai pengawet ya, tentunya melindungi dan pengawet. Nah ini, jadi area hijau ini kecuali pad dan via dan hole-hole yang lainnya, ini disebut solder masking, artinya melindungi pelapisan yang bukan tempat solder ya. Oke. Stop masking itu yang tidak terlapisi selain solder tab. Misalkan ini kita kasih stop masking, nah area ini
Nah, berarti di sini bukan warna hijau, akan nampak kalau kalau ini kita beli stop masking di sini, maka ini akan jalur ini akan nampak tembaganya. Tujuannya apa? Biasanya kalau ada stop masking itu sebagai penebalan jalur dengan timah ya. Jadi kita tebalkan karena kan tidak mungkin kita butuh misalkan arus yang kuat gitu ya di sini, arusnya yang kuat. Kalau arus kuat itu dibutuhkan jalur yang lebar. Kalau kita menggunakan jalur yang sangat lebar, tentunya akan eh, mengurangi efisiensi dari pembuatan ini ya. Sangat lebar, jadi PCB-nya sangat lebar, sedangkan kita butuh space yang sangat kecil. Biasanya jalurnya itu ditebalkan dengan timah. Nah, untuk supaya bisa disolder, kita beri stop masking, artinya ini terkelupas area ini. Nah, terus kita solder jalurnya. Nah, itu biasanya teknik yang digunakan untuk memperbesar jalur, tapi tidak dengan mempertebal ya. Mempertebal jalur, bukan memperlebar. Oke. Nah, ada berbagai jenis bahan-bahan PCB, ada berbasis ini PCB yang dimaksud jenis yang ini adalah ininya apa media kerasnya ini, media di antara kedua. Kalau boleh saya jelaskan, PCB itu lapisannya yang atas untuk top layer ini tembaga, kemudian middle layer ini adalah sebagai bahannya yang bukannya. Nah, bawahnya adalah juga tembaga. Biasanya kalau itu double layer. Kalau single layer ya atasnya tembaga, kemudian bawahnya adalah ini media ini. Nah, yang biasanya di eh, jenis-jenis dari PCB itu yang ditentukan bukan tembaganya ini sebagai kualitas, justru malah media media perekat tembaga itu. Nah, media perekat tembaga itu yang bawah itu yang berwarna hijau tadi itu bisa paper base. Jadi ada yang bahannya dari paper yang dilapisi resin misalkan. Ini ada tipenya, materialnya FR1, FR2, FR3 ini sebagai media paper base, basisnya kertas yang diberi resin. Kemudian ada glass fiber, ini yang sangat umum digunakan, fiberglass. Dia ada serat fiber yang dilapisi resin. Ini kodenya FR4 dan FR5. Kemudian ada multi layer, ini yang bisa untuk yang expertise, ini dilaminasi beberapa tumpuk layer, tidak hanya dua double layer. Kemudian ada yang standar militer ini di bawah, standar militer di bawah ini, spesial ini, tiga ini tiga ini standar militer. Kenapa? Karena flammability-nya sangat baik. Kemudian jadi dia tidak mudah terbakar, kemudian dengan suhu tinggi dia masih kuat. Bahannya ada ini, kodenya ini. Ini beberapa jenis bahan PCB. Nah, ini contohnya tadi yang FR4, ini medianya, tembaganya dan yang lainnya itu tidak akan terbakar di suhu 135 derajat. Yang lebih tinggi FR4 yang lebih tinggi dan FR5 ini 170 derajat. Ini batas aman ya, ambang batas aman di area tengahnya. Tapi untuk choppernya ya, biasanya choppernya 300 derajat ya. Nah, ini ada yang sangat tinggi sampai 280. Oke, ini adalah beberapa jenis bahan
PCB yang paling umum tersedia adalah FR4 dan FR5 ini, fiberglass. Suppliernya ada Panasonic dan sebagainya. Dari Cina ada Zhengyi dan sebagainya. Oke, ini contoh bagaimana implementasi bahan PCB yang diberi berlapis-lapis ya. Atas terdiri dari main chopper, kemudian ada bahan pelapis pertama, kemudian pelapis kedua, chopper kedua, kemudian ini ya chopper yang oranye ini chopper, ini adalah pelapis kedua, bahannya RC, kemudian ini ada FR4 yang keras tadi ya, yang keras, ini chopper lagi, kemudian ini ada FR4, ini adalah fiber, kemudian chopper bahan lunak lagi, kemudian chopper, kemudian ada FR4 fiber tadi. Jadi ini contoh pelapisan sampai 10 layer. Jadi ada PCB yang profesional itu sampai 10 layer. Kita biasanya menggunakan paling mentok di sini ya 2 double layer. Yang profesional sampai 10 layer. Ada bahan lunak, ada bahan keras. Nah, ini berlapis-lapis. Nah, tadi dihubungkan antara sisi atas ini through hole, kemudian ini via-nya ya. Nah, ini contohnya. Sangat profesional sekali ya. Oke, dalam menggambar itu, PCB itu kita dibantu dengan namanya CAD software ya. CAD yaitu Computer Aided Design. Jadi komputer yang desain software yang berbasiskan komputer ya. Ini banyak sekali fitur atau merek-merek atau softwarenya, bantunya yang bisa digunakan. Ada CADSoft Eagle yang sekarang dibeli oleh Autodesk, salah satu brand ternama untuk CAD, Computer Aided Design ini, software. Kemudian ada yang akan kita gunakan ICEDA. Kenapa dulu saya sering menggunakan ini, Eagle, sekarang lebih beralih ke ICEDA. Selain open source, dia gratis, kemudian banyak library yang tersedia. Di Eagle ini ada lisensinya ya, ada lisensinya. Betul, kalau tidak ada, kalau hanya trial free terbatas ya. Dengan ICEDA ini free ya, free open source. Nah, ketika kita menggunakan software CAD itu kita bisa menghubungkannya dengan software CAD yang lainnya. CAD PCB itu kan 2 dimensi. Kan tetapi kita bisa menghubungkan dengan software 3 dimensi agar dia membuat dia 3 dimensi. Keuntungannya adalah untuk membuat, contohnya adalah enclosure-nya, casing-nya gitu ya. Itu bisa, kalau kita menggambarnya dengan software akan lebih diuntungkan karena sampai bisa menggambar casing-nya. Ini kalau kita menggunakan software CAD. Nah, komponen-komponennya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada 2 standar ya, European dan United States. Jadi simbolnya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan video yang lalu, itu ada European style dan United States style. European style lebih mengotak, kemudian United States style itu lebih luas ya. Contohnya ini resistor dan kapasitor. Nah, di resistor sendiri itu ada ukuran ini ya, lebarnya ada 1/8 watt, sangat kecil.
pendek sekali. Yang ini yang true hole, ada 1/4 watt yang agak lebar, kemudian setengah watt sangat lebar, 1 watt sangat lebih lebar lagi, 2 watt lebih lebar lagi. Oke, nah ini yang perlu kita pahami terkait SMD device ya, surface mount device. Jadi ada ukuran yang ditentukan, yang sudah terstandarisasi untuk SMD ya, untuk SMD. Nah, SMD ini seperti ini, komponen pasif yang sering muncul yaitu resistor, kemudian kapasitor, kemudian ada induktor yang menggunakan format SMD seperti ini. Nah, ini ada kodenya. Jadi ukurannya berupa kode ya. Ada metrik dan inci ya, dalam inci. Nah, ini 0402 maksudnya 0,4 dikali 0,2. Di lebarnya 0,4, kemudian panjangnya 0,4, lebarnya 0,2. Ini 0,6, kemudian 0,3 panjangnya di sini. Kemudian ini 0,805 ya, 0805. Ini juga dalam imperial atau inci juga ada 0805, 08 inci, 08 inch, kemudian 0,5 inch. Satuannya biasanya sering di dalam toko ketika kita beli adalah menggunakan ini. Nah, biasanya yang banyak tersedia di pasaran itu mulai dari 0805, 1206, kemudian ada 1806. Ini banyak tiga ukuran ini ya, 0805, 1206, 0603 ini ya mulai ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini jadi ukurannya ini ada kodenya 0603, berarti panjangnya 06, lebarnya 03. Oke, itu tadi penjelasan singkat terkait bagaimana PCB tadi ya. Mari sejenak kita berkenalan dengan isi EDA. Kita buka isi EDA. Oke, untuk penggunaan isi EDA ini, Anda pastikan punya akun untuk login ya. Karena kalau tidak login, kita akan sulit menggunakan nih library yang online ya, online. Jadi di sini saya jelaskan ini berupa project yang sudah kita buat berapa. Ini ada contoh satu project yang sudah saya buat, kemudian yang sedang saya buat ya. Kemudian ini library offline-nya. Library offline ini, EELIB ini sangat terbatas pada komponen pasif. Contohnya hanya VCC dan ground, kemudian beberapa konektor, LED dan sebagainya, LCD dan sebagainya. Nah, yang kelebihan dari isi EDA ini ketika kita login adalah bisa menggunakan library ini ya, library secara online. Bahkan kita tahu karena ini adalah produk software dari toko dan pembuat PCB. Jadi dia pabrik pembuat PCB dan penjual komponen yang juga menyediakan software gambar. Kita langsung terhubung nih sama salah satu toko supplier yaitu LCSC. Di sini ketika kita menggunakan library-nya bahkan bisa tahu stoknya dia ini Cina ya, Cina. Stoknya dia berapa, harganya berapa ada. Kemudian ada JLC PCB-nya. JLC PCB ini
Jika kita sudah selesai menggambar, kita bisa langsung order di sini. Order. Nah, ada 2 layer seharga sekian. Ini salah satu taktik pemasaran dari sebuah perusahaan ya, menyediakan software dan bisa langsung order. Nah, tapi kita sebagai media pembelajaran, kita hanya menggunakannya sebagai media pembelajaran. Oke. Lebih mudah kita login ya. Login bisa menggunakan Gmail dan menggunakan membuat akun ya. Saya punya akun. Kita masukkan akun. Ya. Oh, oke. Salah ya ternyata. Saya masukkan passwordnya. Kita coba sekali lagi. Oke, kalau sudah masuk, ini tampilannya, ada akunnya. Nah, untuk memulai menggambar, kita bisa membuat file new project ya, new project. Nah, silakan kalian membuat project perkenalan saja, perkenalan dengan isi ide ini. Buat project. Jadi tugasnya adalah ikuti saya untuk membuat project perkenalan isi eda. Nah, save. Nah, dia langsung ketika pertama kita membuat project, langsung disediakan kertas gambar. Ini kertas gambar. Ketika kalian klik di sini, ada ukurannya A4, A3 paling kecil, A4 ya, A2 dan seterusnya. Kemudian ada landscape, ada portrait, yang mana yang kita gunakan. Nah, kita geser. Oke. Kita gunakan umumnya landscape ya, umumnya landscape. Kemudian zoom sebentar. Silakan rename ini sheet 1 ini judul kompor atau judul gambar apa ini, rangkaian apa. Saya buat rangkaian pasif saja, rangkaian RLC ya, RLC saja karena ini perkenalan ya, tugasnya sederhana dulu. Kemudian perusahaannya apa, D3 FT, D3 Elektro UMM perusahaannya itu ya. Kemudian digambar oleh siapa, tuliskan ini. Ground by siapa, ground by saya sendiri, nama kita silahkan kalian ketik. Kalau di akunnya sudah, ini namanya di default ini sudah sesuai akun. Kalau pengen nama lengkap ya silahkan ketik nama lengkapnya, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita gambar ya. Save. Jika kita save, sudah tanda bintang hilang dan timbul sheet 1.
Jadi ini dalam project ini kita bisa menggambar sampai beberapa sheet, beberapa lembar gitu ya. Nah, kita gambar sederhana saja, kita gunakan library yang ada. Di sini sudah jelas ada dua standar, yang sisi kiri US dan sisi kanan Europe. Sisi kiri US, Europe. Nah, terserah lebih nyaman mana. Saya sih lebih nyaman menggunakan US ya, simbolnya. Menggunakan US, lebih luas simbolnya. Nah, ini contohnya resistor. Ada berbagai banyak ukuran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada ukuran 0603 berarti SMD, ini SMD 0805, 1206 dan seterusnya, ini SMD. Kemudian yang di bawah adalah true hole. True hole, nah, contohnya kita coba ini, kita klik, saya zoom biar kalian terlihat. Oke, ini nah ini ketika yang dipilih ini berarti ini SMD, kemudian ketika yang dipilih adalah aksial dengan lebar 0,3 dan seterusnya sampai 1,2, ini 1/8, 1/4, kemudian dan seterusnya sampai 2 watt ya, 2 watt. Ini misalkan 0,6. Nah, simbol di sini sama, tapi yang mempengaruhi adalah ketika kita save sudah, kalau di save, yang mempengaruhi adalah nanti ketika kita salah milih seperti ini, nanti ketika kita desain kemudian kita convert ke PCB, dia akan beda. Ini untuk convert ke PCB, no keep going saja, pilih no keep going. Nah, jika di PCB unitnya milimeter, kemudian layernya berapa, single layer atau sampai sini, bahkan sampai 34 layer kalau di software ya. Kalau kita ya biasanya single layer, biasanya langsung double layer. Oke. Nah, ini masih sama-sama anu ya, SMD ya, SMD. Nah, kalau belum kita rubah tadi, karena tadi kita rubah terus kita tarik ke sini, kita klik, kita tarik ke sini, kita coba, harusnya berubah. File, save, kemudian convert PCB. Nah, ini yang R3 sudah berubah aksial tipe 06 ya, lebih lebar. Kalau 02 lebih kecil lagi. Ini yang pertama tadi tidak simpan, ini tidak simpan. Kita tidak usah simpan dulu. Ini hanya perkenalan yang saya ingin kan. Silakan kita coba gambar beberapa. Nah, untuk menghapus tinggal kalian klik di komponennya, kemudian delete pada keyboard, kalian tekan, kemudian ini delete pada keyboard untuk menghapus. Terus bagaimana untuk merotasi gambar ini? Bisa klik R ya. Nah, tekan R, ini rotasi. Nah, rotasi. Jadi klik di komponennya, ditekan R untuk rotasi, langsung automatic. Oke, misalkan ini rotasi
Sini saya pengen gambar, ada inputnya kita contohkan di sini ada terminal ya. Terminal 1x2 saja. Inputnya 1, outputnya 1. Inputnya 1, saya rotate, kemudian outputnya 1. Ada 2 terminal, input dan output ya. Oke. Nah, ini bisa kita beri nama H1 sebagai input, kemudian H2 adalah output. Misalkan output. Oke. Input yang pertama, kemudian misalkan kita buat rangkaian RLC secara paralel sebagai perkenalan komponen R. Ini R, ini tadi footprintnya. Kalau pengen jelas ini tadi R SMC atau bukan ya, kita klik saja komponennya. Nah, ini SMD ya, 0805. Ketika kita klik, oh sudah jelas. Ketika kita klik ini, nah sudah jelas. Kaki 1 di sini berupa bentuk SMD. Oh, terus kemudian kalau kita klik, pilih selanjutnya kita untuk memperkenalkan komponen, maka saya pilih yang bukan SMD ya. SMD, R kedua bukan SMD, letakkan di sini. Kemudian berikutnya ini benar bukan SMD. Nah, sudah bukan SMD. Nah, ini sudah bukan SMD. Kemudian ada R, ada C misalkan. Ini C. Jadi kapasitor ini elko ya, elko. Jadi ada polar dan ini non polar. Ini non polar, ini polar ya. Ada kutubnya. Ini yang non polar. Kita pilih ukuran yang lebih besar 1206. Nah, kita rotate. Nah, oke. Kita rotate. Oke. Kita letakkan D101 ya. Selanjutnya di sini juga ada yang SMD dan bukan SMD. Ini bukan SMD ya, radial. Kita klik, rotate, sebagai perkenalan. Kemudian ada elko. Elko ada yang tan, ini merupakan tantalum. Jadi kalau dia SMD disebut, kalau elko yang polar disebut tantalum. Kalau tidak, kalau yang bukan SMD itu disebut elko ya. Elko yang melingkar. Ada bahan tantalum dan elko elektrod. Nah, kalau SMD kalau TH berarti true hole. Kemudian coba kita di sini pilih true hole aja. Kapasitor. True hole ya. True hole. Belum diklik. Oke, true hole. Kemudian ada induktor. Ini induktor. Sama induktor juga ada yang SMD sama yang bukan. SMD saja. Nah, kalau sudah diletakkan semua seperti ini, lalu bagaimana menggambar jalurnya? Tinggal diklik saja di sini, tarik garis gitu ya. Diklik, terus kemudian di drag. Jadi klik, ditahan, ini dilepaskan. Diklik di kakinya, ini klik. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau diklik, kemudian ini nggak usah ditahan. Kalau sudah seperti ini nggak saya tahan kliknya, langsung tekan.
atau bisa menggunakan ini wiring tool. Nah, sebenarnya itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin geser komponen dalam mode wiring seperti ini? Kita escape ESC. Escape. Nah, kalau sudah tidak ada tanda plus tadi, berarti ini kursor bebas kita untuk menggerakkan komponennya, mengatur. Kalau dalam mode wiring itu ada tanda plusnya. Nah, ini mode wiring. Mode penghubungan komponen ini. Mode wiring. Nah, ini sudah wiring. Wiring. Nah, sudah. Ini sudah rangkaian sederhana sebagai perkenalan. Silakan di save. Kalau sudah di save, nah di sini ada sheet 1. Nah, ini sheet 1. Nanti PCB-nya menyusul ya. Nah, kalian kumpulkan sheet 1-nya ini. Oke, kalian kumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi ini bisa di-save dalam bentuk PDF. Save atau export ya, export PDF. PDF sheet 1 yang diekspor. Di save di mana ini, misalkan di folder ini. Sudah selesai, kita save di folder download tadi. Load. Nah, ini dalam bentuk PDF. Kita buka. Oke. Nah, ini sudah dalam PDF. Jadi silahkan, tugasnya adalah membuat seperti ini dan pastikan namanya adalah nama kalian. Jadi saya tidak, ini sudah generate by software, di nama ini harus nama kalian. Kemudian gunakan, nah ini komponen-komponen ini, nama R1, value-nya 1K dan seterusnya bisa diubah ya, bisa diubah. Jadi bisa komponennya itu nilainya tidak hanya 1K, 2K, 1K atau 0,1. Silakan double klik, ini silakan kalian rubah-rubah 3K, 2K, bebas kalian. Yang penting satu dengan yang lain tidak boleh sama. Jika seperti ini silakan di save dan export. Jadi nominal 3K, 5K ini dibedakan. Kalau nggak beda berarti ya bisa dianggap mencontek ya. Nominal-nominal ini dibedakan. Nama ini harus nama kalian. Company-nya D3 Elektro UMM, title-nya adalah rangkaian RLC. Silakan ini dibuat, dan yang dikumpulkan adalah tadi ya, file PDF hasil ekspornya. Demikian video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya berkaitan tentang menggambar PCB.